Kadang-kadang banyak orang ikhwan juga ya, tidak sabar dalam kejujuran. Emang jujur itu susah, berat, tidak punya duit. Jujur itu asli tidak punya duit. Bayangin pernah suatu saat saya narik ATM, karena tidak pernah ngecek itu kan, mau tarik tidak ada uangnya. Terlihat saldo itu cuma 60.000 dari uang miliaran loh. Saya tuh Marwan, ya kalau di kalangan Ustadz tuh dikenalnya Marwan. Ada juga yang manggil Abu Mirza. Ikhwan tuh kebanyakan dikenalnya Engkong, ya kan? Karena saya punya produk bumbu yang dilahirkan lewat tangan istri, itu aja. Yang sekarang seharian saya sekarang itu, ya kan, mengelola bisnis bumbu. Kalau saya itu awal nikah, ya awal nikah jadi pegawai, cuma kan kok karena punya obsesi besar kok jadi pegawai terus kan, cuma bergaji rendah. Akhirnya saya dulu ikut kontraktor hanya 2 tahun, habis itu saya jadi kontraktor beneran. Dan saya sudah pegang, umur 27 tahun tuh saya sudah pegang kontrak miliaran. Dan saya punya sampai, alhamdulillah mungkin dari jahil pun saya sudah tidak pernah lewat bank ya. Jadi sewa mobil itu 4 biji itu saya sewa, enggak, karena kalau beli sebenarnya mampu kali ya. Karena kan waktu dulu mobil pickup itu cuma 18 juta dulu tuh kan, tahun 90-an tuh. Cuma ya hanya kita mengalir aja lah gitu kan dengan kontraktor itu. Nah dari awal-awal itulah saya bisnis itu akhirnya tiap masuk lagi ke dunia batubara saya jadi pegawai juga. Tapi saya alhamdulillah ikut di Singapura Plate. Saya punya perusahaan itu orang Singapura. Nah dikala orang Singapura itu pengen, dia bilang saya punya berapa kali manajer tak pernah ada yang jujur. Dia bilang pas dapat lu saya suka gitu kan. Lu tak pernah minum, tak pernah main perempuan. Dia bilang tuh akhirnya habis itu oke, saya kasih lu kepercayaan penuh. Nah di situ saya dikasih ilmu malah, di ilmu marketing. Nah di situ mungkin di sinilah ilmu marketing itu belajar dari orang Singapura. Saya 2 tahun juga saya. Setelah 2 tahun akhirnya saya belajar menjadi mediator. Hanya pengen punya kapal, saya malah punya kapal bisa ratusan. Karena apa? Semua owner kapal tuh banyak mempercayakan saya. Gitu. Malah banyak orang-orang owner batubara itu lebih memilih ke saya karena saya punya banyak kapal. Punya siapa aja gitu bisa saya tunjuk gitu kan. Nah disitulah awal-awal ya kapal orang pada. Saya pun sebenarnya banyak bank mengejar saya. Malah mendekati hijrah itu saya 3 bank yang menawarkan investasinya. Dia rata-rata 30 miliar. Bank BRI Syariah itu sudah goal, Bank NSP sudah goal, Bank Mandiri Syariah itu sempat mau goal, cuma karena saya udah, nah disitulah mulai percobaan antara hijrah benar-benar atau tidak kan. Bayangin aja uang saya tinggal dengan tanda tangan loh, itu tinggal bisa dapat uang hampir mau 90 miliar kan. Ya, bisa beli 3 kapal. Mungkin saya udah jadi bukan jadi seperti Kunir ini, mungkin jadi miliarder gitu kan. Tapi kan miliarder yang mungkin tidak Allah ridhoi kan. Hanya saya lebih banyak. Doa saya itu bukan kaleng-kaleng loh. Saya pas lagi umroh, ya kan. Pas lagi umroh itu ditelepon sama NSP. NSP itu sampai saya udah jenggotan. Udah kena sunat, tapi belum hijrah dengan udah berusaha ya kan. Itu lagi telepon, sampai saya ingat kata-kata Ustaz. Akhirnya saya doa terbalik ya kan. Ya Rob, kalau ini memang kau halalkan uang dari bank ini, tekadkan saya untuk pulang dari umroh, saya tanda tangan. Ya kan? Sudah tahu bahwa itu enggak. Padahal itu enggak halal kan? Saya tahu itu enggak halal. Tapi saya doa di Masjidil Haram ini loh. Ya kan? Misalnya boleh gitu. Kalau misal boleh, kuatkan hati saya karena ini pasti dijabahkan doa-doa di situ kan. Habis itu perang batin saya kan. Orang-orang bank sudah datengin, udah ayo Pak orang BI itu yang ngegulin kan, orang BI itu kan. Dibantu teman. Ayo Pak. Udah kata kemarin udah itu. Saya kemarin pernah minta BRI Syariah, saya tuntun untuk tidak ada denda bunga, itu mau, karena kan dia paham kalau saya tuh istri juga udah mulai bercadar kan. Nah paham dia itu. Jadi awal-awal hijrah itu
Nah setelah saya keluar dari dunia batu bara, itu pun Ustadz Abu Sa'ad rahimahullah yang menurunkan saya untuk pindahlah ke Jogja. Mending kamu besarin sapik dengan hafalan gitu Pak. Insya Allah kamu lebih tenang. Nah disitulah baru perekonomian saya itu turun, menurun sampai proses hijrah itu habis. Saya omset saya itu ya rumah, ya tanah, ya kan, ya saya mengeluarkan semua kekuatan saya sampai saya sebelum bangkrut pun saya sudah bikin catering. Di Bekasi sempat rame catering saya itu, catering pabrik itu sempat rame. Terus saya buka konveksi, ya kan, saya kasih modal karena saya juga uang masih banyak, saya cemplungkan itu hampir 640 juta bikin konveksi dan jalan. Qadarullah, itulah pencucian dari Allah ya. Saya jalan, tidak ada konveksi seperti Ikhwan itu, saya bisa sepekan tuh bisa 70 kodi ya, kerudung habis tiap pekan itu loh. Itu yang bukan tiap pekan, 5 hari, karena pegawai saya itu 5 hari aja. Itu 70 kodi. Paling sedikit tuh dia habis 40-50 kodi, 70 kodi, baju sari apa gitu kan. Karena saya belajar dari marketing dari orang Singapura itu gimana sih cara marketing gitu. Terus saya juga punya keyakinannya setelah sunnah itu tahu kan gitu. Nah di situ temen itu ngebohongin saya, dia buka konveksi lagi dengan pakai uang saya gitu kan. Akhirnya ya sudahlah kita bubar. Walaupun kita memang pada saat itu masih jahil ya, masih jahil, pekerjaan banyak, omset banyak, gitu. Ya saya mau beli apa juga bisalah gitu lah, insya Allah mudah, sangat mudah sekali. Cuman lama-lama ya kondisi itu banyak uang, tapi kalau nggak diberkahi Allah juga itu kita benar-benar ngerasain. Setelah kita mengenal seseorang, mengenal ustadz yang memang mengajarkan sunnah dan lain sebagainya, memang kita berubah sampai dari relasi kita yang sekian banyak itu kita mulai memilih si A nggak usah, si B nggak usah, si C nggak usah, PT ini nggak usah. Di saat kebutuhan kita banyak, sementara kita harus memilih mana yang boleh diambil dan tidak, itu tuh sangat-sangat benar-benar ini banget. Tapi ya alhamdulillah Allah ngasih kekuatan kita untuk kuat benar-benar ya, sampai kita nggak punya apa-apa, sampai kita harus jual harus AC satu-satu di rumah dijual untuk demi anak-anak supaya sekolah dan makan dari yang halal. Ustadz, ini kerjaan saya ada SP3 masuk dari bank ini nilai sekian miliar. Ustadz tahu pekerjaan kami selama ini apa? Itu hal yang kita impikan selama ini gitu. Beliau panjang lebar, saya berlinang air mata, bercucur air mata, itu benar-benar ya Allah. Ini harapan dan impian gitu ya. Mau kita gelap mata, urusan Allah nanti, kita istighfar, bertaubat, Allah pasti terima taubatan kita. Tapi kan Allah nggak semudah itu aja. Ini ujiannya dari Allah ya. Apakah emang benar-benar kita hijrahnya karena Allah atau karena apa gitu? Akhirnya kita putusin, insya Allah Allah ganti dengan yang lebih baik, walaupun nggak berupa dunia gitu ya. Itu nggak diambil. Sampai akhirnya kongsi kita yang beberapa orang itu, yang saya sudah mengeluarkan modal berapa 300 juta ya untuk bikin PT, untuk bikin ini, untuk bisa mengajukan ke bank itu hambur semua sudah. Mereka menuntut kita ganti rugi ini itu. Walaupun yang modalin kita ya dia waktu itu ya udah selesai semua. Ngomong anak saya, aku tuh nggak mau Umi Abi seperti ini. Karena bikin susah. Iya, dia sulit gitu kan. Tambah kita susah. Dengan hijrah kok semakin susah gitu loh. Dulu kan mau liburan kemana, liburan ke Bogor, liburan ke Jakarta, sampai yang nomor 1 tuh, aku mau ke Malaysia, mau jalan-jalan sama teman-teman sekolahku. Itu kita tinggal tiketin, aku mau ke Jakarta, tiketin, aku mau ke gitu kan, teman-temannya itu kan. Kalau itu bukan sesuatu yang mudah. Justru kita menghadapi anak-anak itu yang sulit. Kita mau memaksa dia dengan pemahaman kita kan nggak bisa juga. Otomatis harus dengan pelan. Sementara omongan di luar, tuh anaknya Pak Mawan gini kan mereka mudah maksudnya ngejudge kita gini, tapi kita ini sulit banget gitu. Tapi teman-teman yang sebagian masih banyak yang respect kok ke saya. Kalau saya WA-an, terus saya kadang-kadang kayak kemarin saya suruh pegang travel umrohnya, garis bawahi sama Ikhwan juga kan. Saya juga keren setelah jadi kena sunnah itu, malah Ikhwan itu kalau saya bilang tuh yakinnya gimana ya? Saya sering tanda tanya, iya. Jadi sebetulnya tuh kayak kalian tuh nggak bisa ngomong, aku nggak ada modal. Saya itu dari orang nggak punya modal. Bisa pegang uang miliaran loh. Omset saya 30 miliar setahun loh.
bilang nggak ada modal saya. Tapi dikala ada satu orang mempercayai dulu, namanya Haji Mansah. Kalau dulu Haji Mansah sama Pak King namanya ada tuh. Raja kapal di Samarinda. Itu orang Cina ya? Orang Cina. Itu orang dua itu percaya ke kita. Awal itu dua owner itu. Pak Haji Mansah pertama. Terus namanya dia udah sepuh juga kan. Itu nasihatin saya. Ke saya, Pak Marwan, kalau kamu udah pegang kejujuran, nanti nol itu tinggal kamu bikin sendiri nolnya. Mau 02 atau 03 itu terserah kamu gitu kan. Nah di situ saya dapat motivasi dari dia kan. Oh iya bener juga kan. Pegang kapal saya, ya kan. Saya percayakan gitu. Akhirnya saya pegang tuh, dua owner tuh saya pegang terus. Hampir 4 tahun ya kita megang kapal dia itu. Nah baru kapal-kapal orang Jakarta, kapal orang Samarinda, semua dari Pontianak mempercayain ke kita. Katanya kita punya Allah yang maha kaya, tapi banyak di kalangan di kalangan kita itu tidak yakin, ya tawakalnya kurang. Saya saking keselnya itu, kenapa tidak kamu potong aja jenggotnya? Soalnya aku dulu belum jenggotan udah yakin kekuatannya. Iya. Ya, saya kalau setiap mau kerja, kalau tidak tahu ya, setiap kerja nih mau kerja ekspor itu kan kerja yang paling menegangkan. Bayangin aja, sehari delay itu 200 juta klaimnya. Kru kita kena klaim. Iya, sehari. Vessel itu paling murah itu 150 juta sehari. Itu kalau karena kita udah terbiasa ya, jadi suatu udah kebiasaan juga ya, kalau alam nggak tahu. Awalnya tuh kita sering sedekah ke panti asuhan tuh kan. Jadi tiap kerja tuh kita sukses terus. Habis itu jangan-jangan dari ini kali ya kita sering sedekah. Jadi tiap mau ada kerjaan kita sedekah. Bener sukses kerja saya, nggak pernah delay. Ini bukan kita mempamerkan sedekahnya, iya, bukan. Kita iya. emang maksudnya kita salah satunya mengalami hal itu. Mengalami gitu loh. Pernah juga dari dikala jahil ya. Kita masih jahil itu kita benar uang pas nggak ada gitu kan. Kita uang tinggal 600.000 waktu itu ya. Kerja lagi sepi. Udah gimana? Sudah nggak apa-apa. Ini 600.000 kita bawa ke panti nih gitu kan. Yang memang biasa kita kunjungin kan. Alhamdulillah ibunya tuh, alhamdulillah nah masya Allah, ibu anak-anak udah ngeluh tuh nak, besok mau bayar SPP gitu, tuh sabar, besok itu masih lama, masih sekian jam lagi, pertolongan Allah pasti datang, anak kesini gitu loh, saya cuma ngasih 600.000 itu, 2 hari kemudian sama Allah diganti, bukan cuma 600.000 lagi, puluhan juta sudah Allah ganti, itu benar-benar, jadi kita emang benar-benar, tapi begitu sebaliknya kalau emang itu bukan rezeki kita. Saya pernah waktu itu ada yang mau pakai armada kita, sudah ngasih DP ke saya 260 juta, sudah masuk ke rekening saya, tapi kalau dari lo kapal yang mau kita siapin itu delay terus, akhirnya nggak jadi, akhirnya tuh uang 260 juta itu harus saya transfer balik. Itu memang ya kita sangat meyakini hal itu memang bukan rezeki kita ya, dan kita emang dalam pekerjaan harus jujur, jadi nggak jadi emang itu bukan kita transfer balikin tanpa berkurang sedikit pun. Itu akhirnya kita memutuskan, saya memikir kalau gini terus ekonomi harus jalan ya. Saya sebagai seorang istri berusaha membantu gitu kan, membantu suami apa yang ini ide dari dapur yang bisa saya ciptakan gitu, maksudnya bisa saya kreasikan. Nah, gitu. Akhirnya kita beralih kenapa dari bisnis yang seperti itu terus ke bisnis yang makanan gitu. Setelah kita putar otak, kan saya dulu sering bikin nasi kebuli gitu, kalau teman-teman anak main ke rumah itu saya suka buatin gitu kan. Nah, terus suka gitu, masakan kebuli umimu enak banget gitu kan. Nah, karena kita emang nggak ada kerjaan, nggak ada uang pemasukan, akhirnya saya mikir kenapa sih nggak kita jualan nasi aja gitu. Nah itu akhirnya bikinlah 1 box 2 box gitu. Kalau saya nggak ada jiwa marketing, saya taunya eksekusi produksi ya. Beliau nawarin ke teman-teman, orang yang Rahman nawarin sambil melengkapi ya. Produksi, marketing. Ya. Saya nggak bisa kalau saya keliling Jogja loh, nggak ada yang kenal, tapi saya nggak malu tuh, saya pakai tinggal mobil ini yang tersisa kan. Saya bawa nasi box ya, nanti ada yang busuk 3 porsi apa, saya keliling sampai sekarang nggak kenal, tapi kalau dulu waktu itu Facebook saya juga ke Bennett ya, jadi saya tuh nggak punya lagi teman karena pesanan dari situ. Terus nomor WA saya yang dulu juga kan, karena masih itu kan pakai WA yang berbayar, pakai hilang. Waktu ya udah. uang di bukan, kita nggak punya rekening sudah, karena percuma rekeningnya juga nggak ada gitu kan ya kita uang yang ada aja di kantong gitu. Cash. Itu uang cash aja, cuma berapa ratus ribu waktu itu ya, akhirnya bikin nasi
tanggapannya kok bagus responnya. Ada temen yang memang jago masak, oh dikurangi ininya kok gitu, terlalu kayak jamu misalnya gitu kan. Kalau ya kita coba lagi, nanti kita bikin 20 porsi, ya baru beliau foto, ini siapa yang mau, diantar ke Jamil, Rohman, diantar ke Pogung gitu tuh ya, diantar ke sini, diantar ke sini. Beliau saya Dia gambar Rukmo, orang-orang Jahi, orang-orang dak kenal saya. iya, terus saya masak, saya antar bareng sama beliau. Ya karena mah kemana-mana sering bareng gitu kan, saya antar apa gitu. Nah lama-lama dari situ kita berpikir, kalau masak terus capek gitu kan ya. Kenapa sih kalau nggak bikin bumbunya gitu. Nah dari situ kita coba sedikit untuk bumbu sekilo itu seberapa sambil terus kita evaluasi. Nah sampai kita beranikan diri buat tawarin keluar, kan beliau Facebook ya. Saya nggak bisa. Coba ini kita ada bumbu ini, dibuntel-buntel pakai plastik setengah kiloan itu loh, dibuntel-buntel gitu doang gitu. Terus berikutnya bisa pakai Botol yang selek itu kan masukin di situ, tapi tetap aja diikat dibuntel gitu. Kita benar-benar nggak kan modal beli ini kan butuh ya, taruh di situ baru dikirim. Pertama kita kasih gratis dulu ya, kita kasih nyobain gitu. Ternyata begini, ternyata enak, alhamdulillah, masya Allah, awal gini gitu kan. Akhirnya kita dari wajan kecil gitu bikinnya gitu, sambil bikin untuk pesanan. Besoknya 2 kali lipat itu, beli wajan nggak gede, sambil pesanan besoknya lagi banyak. Kita waktu itu cuma produksi dapatnya paling 30 porsi 30 biji ya. 30 pack untuk setengah kilo. Akhirnya lama besar. Alhamdulillah lama wajan yang gede banget itu, tapi kita berdua yang ngerjain. Beliau yang ini gitu. Ya, saya yang manual ngaduk. Ngaduk gitu kayak orang bikin jenang dodol itu loh. Kayak gitu. Nanti beliau sudah ngaduk, kita tunggu dingin, saya yang packing sampai jam 11 malam itu pakai sealeran yang ditekan titit itu sampai jam 11 malam tuh. Sampai sealernya tuh kadang-kadang ada karena kepanasan. Karena orderan banyak. Tapi alatnya nggak ada gitu. Jadi bumbu itu sampai sekarang mudah-mudahan Allah jaga terus ya. Amin. Yang paling terenak saya rasain ya kan. Karena kan teman-teman sama mitra-mitra pun banyak yang bukan dalam artian laku terus kan. Sampai saya walaupun sebagian ada yang tumbang di kala pas pandemi itu, ada yang bagian tumbang, ada yang hanya ya itu loh, kadang-kadang mereka itu udah berani berproses. Nah yang 40 orang ini kan berani berproses kan. Terus 40 mitra saya tuh masih ada yang mau berproses kan. Saya juga punya grup kan, di grup WA. Terus saya motivasi mereka bahwa kita terus jaga. Saya punya Ejas juga kan, saya kasih tahu bahwa Ejas pun juga ndak ujuk-ujuk langsung enak kan, ada proses terus kayak gitu. Jadi bumbu itu juga kan ada salah satu ada keberkahan sebetulnya kan, di kala kita bersabar 5 tahun loh saya tanpa sampah itu. Bayangin pernah suatu saat saya narik ATM karena ndak pernah ngecek itu kan, mau tarik ndak ada uangnya. Terlihat saldo itu cuma 60.000 dari uang miliaran loh. Kan kalau orang-orang yang tawakalnya kurang ya emang ya akhirnya malah stres, dan bukan ada stresnya juga sih, kadang-kadang ada yang hanya jadi pemalas kan. Kalau kita kan enggak, sekali kita gagal, apalagi kan kita gagal dalam artian kita meninggalkan subhat itulah kan. Hiburan sebenarnya. Yang membuat kita semangat itu bahwa kita mengalami kondisi ini bukan karena apa-apa, itu karena Allah emang sayang sama kita, sedang katakanlah mencuci ya, mencuci, dan kita berusaha bertahan. Nah terus berjalan waktu, pesanan semakin banyak banget, kita rumah nggak mencukupi, anak-anak udah komplain karena kan bumbunya nyengat. Kalau kami masak, anak-anak pada ngumpet di kamar. Karena bau. Bukan bersin, bau, pusing nempel ke kepala baju, dan sebagainya. nempel gitu. ke baju. Sampai anak saya yang kuliah tuh, temanku nanya, ini bau apa ya? Kayak kalau bajuku bau kebuli ternyata, padahal itu kondisi bersih udah di lemari ya kan. Mitra-mitra semakin banyak, mitra-mitra banyak jualan, responnya bagus. 2 tahun baru ya, kita 2 tahun baru kita ada bikin resto itu gitu. Istilahnya udah kita coba di Juli 2020 ya. 2020 itu kita mulai buka, dan kita yang datang itu memang selama 1 bulan itu nggak jualan, tapi kita mereview. Dia mereview masakan kita, apa kita minta orang datang tanpa gitu, berbayar. Tanpa berbayar. Tanya ke mereka. Iya, datang kayak saya manggil juga. Alhamdulillah paman tuh ada kenal kerabat keraton, terus ada ada pejabat polisi ya kan, terus orang Yaman. Terus saya juga kadang teman-teman Facebook yang datang ke Jogja. Terus udah dulu saya Facebook saya organik tuh
Ya itu berkah Allah ya. Dia tuh bisa datang dari Blitar pernah. Ih, ini yang viral di Facebook lu katanya Ejas. Dia pernah mau makan ke Tengkleng Gajah. Berhenti makan situ. Alhamdulillah saya nggak sia-sia berhenti di sini gitu kan, sampai dia bilang makanannya enak banget gitu. Menu andalan tuh ada nasi kapsah yang lebih banyak orang suka ya, nasi mandi. Nah ini kita keluarkan lagi nasi jeruk sama nasi biryani. Itu aja andalan utama di Arabian. Kalau di Nusantara itu kita ada soto rempah, sudah banyak yang suka, udah yang balik lagi. Ayam Arema pun gitu, udah banyak yang suka. Bahkan anak-anak mahasiswa tuh lewat GoFood udah ada juga. Terus kan juga keunggulan kita ya, kita bisa ngadain kayak event-event gitu kan. Mereka misalnya kayak ada event pernikahan misalnya gitu kan, kita banyak hal yang bisa kita tawarin di situ kan. Menginap gratis sekian malam gitu dan lain sebagainya, bisa untuk pengantinnya ataupun keluarganya gitu, terutama yang keluarganya jauh-jauh ya, misalnya dari luar kota gitu, misalnya contohnya dari Jakarta atau dari Bandung, mereka nggak usah susah-susah nyari penginapan, kita akan berikan pelayanan dan diskon khusus ya. Mereka booking tempat kita, mereka pakai catering kita, pelayanannya kita jadi purna apa sih namanya gitu. Jadi mereka bisa kita kasih diskon khusus, nggak perlu jauh-jauh nyari penginapan gitu. Ya lebih ke servis lah ya gitu. Ya kita lagi mau mencoba menggalakkan kajian sebulan sekali ya kan, untuk ustadz-ustadznya, untuk kan jadi kita ada makan ya kan, ada istilahnya ada free, nanti free entah itu snack, entah itu makannya gitu. Mudah-mudahan kalau lancar lancar dan kita bisa mensupport kajian-kajian ustadz-ustadz itu, entah dari Jogja, entah dari luar, kita bisa insya Allah, karena kapasitas kita tuh bisa 300 orang gitu, bisa duduk, bisa bisa bawa keluarga juga ya kan gitu. Anak-anaknya mungkin bisa nanti suatu saat kita bikinkan tempat khusus, dia bisa bermain sendiri, ibu-ibunya bisa sama bapaknya ngaji, dia bisa nyaman. Insya Allah mungkin bisa ke sana arahnya. Kalau nggak ada musik, nggak mungkin orang akan datang, karena musik itu mendukung untuk orang mau datang kan. Insya Allah kita lebih banyak tawakal ya kan, karena dengan kita berjualan yang kita bukan jualan untuk orang datang dengan suasana meriah, tapi kita datang dengan suasana, karena kuliner itu makan itu lidah itu yang diutamakan kan, karena kita itu makan pasti akan memanjakan lidah. Nah di situ kita makan bukan untuk memanjakan suara kuping atau apa. Nah di situ juga akhirnya banyak orang terbius dengan makanan kita gitu, kok enak dan lupa dia bahwa di sini tanpa musik dan sebenarnya lebih tenang kok dengan suasana yang begini. Alhamdulillah kita dipertemukan sama ustadz yang emang pemahamannya sudah benar gitu kan. Tapi sebelum itu juga kita juga ngaji yang masyarakat umumnya gitu, kayak tahlilan, sholawatan gitu. Bahkan saya di komplek itu juga termasuk satu pengurus gitu kan. Itu tapi nanti di abinya di masjid setiap habis maghrib tuh memang dari dulu sudah banyak kajiannya, tapi yang partai politik apa gitulah ya, yang ormas-ormas gitu, tapi tetap dia ikutin sampai pada satu ketika kok beda ini gitu kan. Ada beberapa ustadz gitu kan? Ada beberapa kok beda gitu. Terus ngomong sama saya, nih itu kajian di situ tuh di Masjid Istiqomah itu bagus loh, kok setiap malam Sabtu gitu kan. Ustadz ini Ustadz Abdul Rahman rahimahullah. Gitu. Emang agak keras sih anunya gitu. Pertama ngomongnya gitu agak keras gitu, terlalu strict banget gitu. Tapi kok enak gitu, bener gitu. Coba yuk gitu. Pas ya, jadi saya diajak gitu setiap malam Sabtu ke situ. Tapi emang masya Allah iya. Dari situlah kita mendapatkan sesuatu yang beda gitu. Saya ngerasa saya ikutin sudah menganut agama Islam dari lahir, tapi perilaku saya nggak berubah gitu kan. Saya hafal Yasin, hafal ini, hafal itu, bahkan di luar kepala lah itu semua, tapi nggak ada yang berubah dalam keimanan saya gitu, nggak ada yang berubah dalam perilaku saya dan sebagainya saya. Apalagi kan dulu saya kerja juga ya gitu, nggak akan berubah, banyak penampilan saya nggak berubah. Tapi ketika kita beberapa lama kita mengenal kajian itu masya Allah gitu, hidayah Allah langsung ini benar gitu loh, benar namanya cahaya Allah ya gitu kan, itu sudah benar. Tapi kita perlahan-lahan ngikutinya gitu sampai kemantapan saya terutama ya itu pada saat kita ibadah, saya tuh nggak bisa tidur. Saya ngelihat
kok nggak seperti orang-orang ya. Pada saat itu pas kita lagi ibadah ya, keliling-keliling, orang bisa nangis, bisa apa, kok saya enggak gitu, saya nggak bisa gitu. Kenapa ya Allah, aku tuh sudah di sini, kenapa nggak kau tegur aku gitu kan. Pas saya malam tidur, saya terbangun, ada yang ngomong sama saya, jadi hamba Allah tuh nggak cukup baik, tapi harus taat. Itu dari situ saya, iya benar, itu saya nangis, ternyata Allah menyapa aku gitu kan. Nah, dari situ saya semakin mantap untuk hijrah, bahwa manusia itu nggak cukup jadi baik, tapi dia harus taat. Nah, setelah saya banyak kajian, ya kita harus menjadi Islam yang kafah gitu loh. Mungkin itu maknanya itu gitu loh. Nah, di situ kita semakin mantap ya, walaupun ujian juga tetap ada. Iya. Gitu. Lebih Banyak lah berat pilihan ya. dunia dan harus itu banyak sekali gitu. Sebenarnya sih untuk yang kayak tawaran kerjasama itu tetap ada. Ada, ya. Nah, cuma memang kita lebih ke selektif ya, karena pengalaman-pengalaman yang sudah Allah berikan kepada kita itu kan memang harus pelajaran ya. Allah memberikan itu semua supaya kita belajar gitu. Itu memang kita lebih selektif, sehingga terus pergaulan kita juga memang kita batasi untuk masalah pengembangan bisnis loh ya. Kita batasin gitu. Kecuali kok misalnya kayak mitra mau beli, mau mengembangkan usahanya dengan cara mereka, itu kita nggak masalah ya. Tapi kalau memang mau bisnis dengan kita, bermitra dengan kita, itu kita emang harus selektif. Contohnya salah satu di sini ya. Di sini ketika kebun kita punya rencana ini dan itu, terus mau bikin kayak resto gitu, kita diminta kerjasama, ya kita tahu siapa sih yang minta kerjasama sama kita, itu selektif kita di situ. Penghasilannya dari mana, apa itu benar-benar kita, dan kira-kira ke depan kalau misalnya kerjasama dengan kita, Ya, kita mau banyak princess, kendala enggak? ya. Kita banyak kendala karena kan sulit, misalnya mitra saya menerapkan dia di restonya ada musik, sementara saya yang enggak, kan repot nanti ya. Jadi memang itu kita lebih selektif ke situ lah gitu. Berkembang lambat nggak apa-apa, tapi saya selamat gitu. Di kadang-kadang banyak orang ikhwan juga ya, tidak sabar dalam kejujuran. Emang jujur itu susah, berat, tidak punya duit. Jujur itu asli tidak punya duit. Kecuali yang bapak ibunya sudah dalam keadaan mampu, ya kan, banyaklah orang-orang ikhwan-ikhwan yang ujuk-ujuk sudah kaya karena dari bapak ibu bapak yang mampu, ya kan. Dia tinggal menjalankan usaha itu. Walaupun bapaknya cuma orang soleh biasa gitu, dia pas kena sunnah, dia sudah pain-pain aja, tidak ada ujiannya sedikit lah. Nah kalau kayak saya, ya kan. Nah dikala kejujuran itu kita laluin kayaknya kok berat ya, orang jujur tuh susah gitu kan. Saya itu tidak pernah di luar sama orang Singapura, sama teman-teman Jakarta, tidak pernah tuh ngomong siapa ke istri bilangin Abi lagi tidak ada, padahal ada di sebelah. Tidak pernah. Saya kalau belum bisa menjawab, saya tidak mau angkat. Gitu. Apa ya, ada masalah apa nih anak-anak di lapangan gitu kan, karena kerjaan kan. Saya udah angkat tuh, baru habis itu sudah berlalu, baru saya telepon. Ada masalah apa gitu kan. Saya bilang gitu kan, ketanya kan kerjaan saya kadang banyak di pelabuhan kan, bukan satu aja, 2, 3, 4 gitu kan. Kalau enggak saya tanya satu-satu, tuh ada masalah apa? Kalau mas yang bersangkutan sama yang orang Singapura, saya banyak pas lagi kerja di Batu Licin, saya tanya, kamu ada masalah apa? Gini bos gitu. Oh ya sudah kalau gitu, berarti saya bisa jawab. Itu saya telepon gitu. Jadi nah dari hal-hal kecil sebetulnya kita tidak boleh dusta, apalagi yang kata antum yang hutang apa gitu. Itu enggak itu. Apa yang saya dapat, saya kalau sekali kontrak untuk ekspor itu ngebantu penghafalannya itu tidak mati 2,8 M uang masuk ke rekening saya loh, cemplung gitu, 50% dulu, satu lebih ya, 1,2, 1, berapa masuk dulu ke rekening saya, belum kerja loh, ya kan, DP tuh saya baru nyari kapal itu, berapa saya dapat nanti saya untung berapa ya itu saya ambil, untungnya bukan kecil juga, ratus soalnya. Jadi kalau orang yang kalut kan, ini dapat uang sekian gitu. Dan banyak orang-orang dulu waktu zaman kita banyak nipu kan, termasuk kayaknya istri tak suruh jadi Sri Kandinya di batu bara, di perkapalan. Karena apa? Banyak perempuan waktu itu ada 3, 4 perempuan tuh, 3-3-nya tidak ada yang jujur. Akhirnya, terus di pelayaran juga kan banyak lelaki yang tidak jujur gitu kan. Hanya kita dapat kena imbasnya yang baik-baik ini. Hanya istri tuh waktu itu saya dorong, coba Mei kamu telepon ini. Padahal saya yang di lapangan dapat pengusaha ini, dapat orang Thailand, dapat apa gitu kan. Akhirnya suatu saat kita berada kongsi sama orang perusahaan di Jakarta yang lumayan besar. Nah itu banyak kita dipercaya, kita mampu. Nah disitulah kejujuran itu akan membawa kepercayaan. Bayangin aja saya berapa puluh owner kapal itu mempercayakan ke saya dengan kejujuran. Saya dapat uang berapa, saya jujur.
Pak ini ada kontrak 92.000, 2.000-nya buat saya ya, 90-nya buat Bapak. Ya sudah jalan Pak. Gitu saya. Jadi, nah di situ dikala Iwan saya udah sering di Facebook juga gitu kan. Dikala kamu dikasih kepercayaan seseorang itu, pegang kepercayaan itu, emang berat, memang kayaknya tuh uangnya tuh sedikit. Awal-awal Kan di memang uang begitu. tuh syaitonnya sangat besar ya. Emang pas langsung nyemplung uang besar, Rasanya. kita untungnya kecil loh. Dari saya coba 2,8 M paling saya untung cuma 120-an juta. Kan M-nya besar ya. Iya. Tapi dikala kita amanah ya beda ceritanya. Gitu. Jadi namanya profesional itu bukan ya kejujuran utama ya, Mm-mm. itu sebagai salah satu faktor utama profesional. Tapi kita punya karyawan jujur aja juga nggak cukup. Nah, belum dikatakan profesional ketika dia nggak bisa ngatur waktunya, gitu kan? Kayak contohnya tadi, misalnya dia sholat duha, terus melalaikan tugasnya, gitu kan? Jadi mungkin bagi yang karyawan ya, pokoknya memang ada kewajiban dari perusahaan ketika itu melewati sholat duha, ya harus ada kesepakatan lah, misalnya izin dahulu, gitu kan? Boleh nggak? Misalnya waktu saya ada tugas ini, tapi ini waktunya sholat duha, apakah saya diizinkan, gitu kan? Ketika diizinkan dijalankan, karena itu pas jam kerja kan. Jadi bukan cuma kejujuran aja. Ketika kinerja kita nggak bener ya kita nggak dibilang profesional walaupun jujur, ya kan? Ya, jadi kejujuran itu tetap penting, tapi juga kita adab lah ya. Kan kita adab dalam bekerja juga ada, adab sebagai karyawan itu seperti apa, itu juga perlu ya. Itu ketika kita sebagai seorang muslim yang sudah ngaji, sudah mempelajari, itu insya Allah itu bisa diterima. Aku bilang, aku punya uang juga tinggal 600. Iya kan? Dari 1,2. Heeh. Aduh gimana nih? Aku bilang gitu kan. Ya udah kasihkan ibu. Nah, kasihkan ibunya ini. Saya kasihkan ibu tuh 400 ya buat beli sayuran. Saya kasih uang 400 ke ibu. Ke calon ibu mertua kan. Saya tinggal 200 tuh buat ke KUA. KUA tuh bayar 120.000 untuk dokumen nikah tuh ya. Saya itu nikah selesai ya makan ya makan soto ya soto iyalah pokoknya gitu ya. Makan selesai udah nggak ada apa-apa. Yang mau nikah silakan datang ke Bundahar, kami ada promo untuk kalian yang benar-benar niat untuk menikah. Kita kasih 50 pack free dan tanpa sewa tempat. Insya Allah ke Bundahar akan menyiapkan semuanya, sama ada penginapan, kita ada 3, boleh ibu sama bapaknya juga menginap di sini. Kita akan kasih makan pagi, siang pun nanti free insya Allah. Gitu. Nah, semoga tempat ini juga bermanfaat buat kalian yang mau menikah, dan kami juga mendoakan kalian itu bisa sukses dunia akhirat insya Allah. Nah, saya nama Marwan dengan alias nama panggilan terkenalnya Engkong, akan bekerja sama dengan kebun kita untuk mengadakan event-event pernikahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.